kaum bapak-bapak, ya bagi kaum bapak-bapak duluan, Ustaz pembimbingnya menuju, anggap aja kita dari Mikot perjalanan 450 kilo kan begitu ke Mekah kan begitu. Bimbing lagi oleh Ustaz yang kedua, ya rombongan ibu-ibu untuk menuju ke Mikot, yakni ke SD IT Imam Syafi'i. Ya, walaupun nanti bapak ibu-ibu di sana nanti tidak setiap tempat nanti akan dijelaskan oleh pembimbingnya. Umpamanya di Mikot apa saja dilakukan, sesampainya kita di Mekah, terus masuk ke pelataran Ka'bah apa saja dilakukan nantinya. Nah, yang jelas urutan pada hari ini Mikot, kemudian tahan. Ya, ini umroh sebagaimana umroh biasa. Artinya umroh sebelum memasuki haji. Nah, baru setelah itu nanti pukul 10 hingga 5 itu mabit di Mina. Mina nanti SDIT Imam Syafi'i Putri. SDIT Putri Imam Syafi'i. Nanti juga kita akan bimbing bapak-bapak di sana. Nanti batas lari-larinya kaum bagi kaum bapak. Jadi dari rumah Pak Supri atau ada di situ tadi spanduk, sofa, kemudian di sini dekat gardu PLN, di situ juga ada marwah. Nah, nanti Ustadz membimbing akan membimbing bapak-bapak. Setelah itu dan begitu. Ya, itu perjalanan singkat yang nanti kita padukan pada waktu yang singkat juga pada hari ini. Habisin waktu. Kalau seandainya tawaf nanti 7 ya kita persingkat. Jadi bukan berarti nanti di sana disingkat, tidak ya Pak ya. Balik lagi jalur kiri dah selesai. Karena waktu rupanya sudah jam 11 kan gitu. Nah, ini jelas ikuti saja nanti bimbingan dan arahan dari Ustadz, dan juga kami akan ikut serta bersama bapak-bapak. Mohon Ustadz dari Seman, Ustadz Eri, ya Ustadz Eri dan juga Ustadz kita Ustadz dari Seman untuk membimbing. Ini khusus bagi bapak, ibu-ibu bawa ihram juga? Enggak kan? Ya. Ya silakan bapak, kita mulai saja. Ambil kain ihram. Ya sekarang anggap aja kita sedang di hotel nih. Kita praktekkan cara memasang kain ihram. Jadi bisa juga dibantu sama Ustaz Alisman sebelah sana untuk membimbing teman-teman yang di sana. Untuk apa aja Ustaz? Untuk bantu ikat bawah aja. Yang mau lihat saya silakan. Sini yang mau lihat Ustaz Alisman juga silakan. Ya, sebenarnya ada dapat beberapa teori, tapi teori yang saya pakai seperti ini. Ya, aman untuk melangkah dan berlari. Sebelah kanan terbuka, buat seperti pakai kain sarung. Nih, seperti kain sarung buat. Yang terbuka sebelah kanan ya. Disambung dulu ujung-ujung. Ya. Pak, sudah dapat Pak ujungnya Pak? Ya. Tuh Pak, di belakang. Apa itu tidak dapat ujungnya? Ke belakang yang paling terbuka di depan, diteruskan ke belakang, di belakang, dimasukkan ke belakang di bawah ketiak. Yang paling terbuka, jepit aja. Nah, ini udah dijepit tuh, bisa masukkan lagi ke dalam. Yang terjepit yang terbuka di atas sekali dijepit, ya. Berarti tinggal yang kanan tutup lagi, masih terbuka. Apa sudah tepat? Pak, tunggu dulu Pak. Yang mana? Bilang lagi Pak. Ini. Belakang Bapak pakai peci hitam. Belum pas. Disamaratakan dulu Pak. Setengah-setengah Pak. Setengah kanan, setengah kiri. Nah, setengah kanan dulu, setengah kiri. Perhatikan ke depan. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Bagi dua. Coba Ustaz Asril bantu. Yang lain yang bantu kawannya juga yang bisa. Pokoknya yang aman seperti ini. Pak. Dan ini Itu aja.
Kami foto lah. Dibuat cara Apa nih foto aja? memasaknya seperti itu supaya tidak kegiatan melangkah dan berlari. Karena kita tidak pakai celana dalam. Ya, kalau sekarang pakai. Nanti di sana prakteknya langsung umroh dan haji dengan pakai bajunya misalnya yang pakai celana dalam. Hanya dibuatnya. Langsung kita berangkat. Ada panjang atau pendek lah kan? Maksudnya sebelah kanan apa ya? Nanti waktu tolak nanti baru Sekarang kalau ini yang panjang itu ini panjang nggak sih? ya. Ini pak? Pakai gimana ya? Ini kan cuma latihan nanti rusak pula kaki itu kan? Silakan mengumpul di lapangan masjid dulu. Bagi-bagi Ustaz. Kalau selama perjalanan jangan cabut-cabut rumputnya. Jangan cabut-cabut daun. Nanti kena pelanggaran bayar satu. Nah, pakai peci lagi ya semuanya yang dalam-dalam itu biar jangan nampak apa-apa ya. Nah, ini enggak nampak mata kaki ini bisa juga. Pokoknya nampak mata kaki. Ayo jalan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca masing-masing. Dan kita sudah mau menuju Hajar Aswad untuk tawaf pertama, putaran pertama baru dibuka. Ini namanya ittiba. Silakan buka seperti ini. Buat seperti ini. Silakan baru buka seperti ini. Cepat. Baru buka seperti ini. Sebelah kanan, pundak kanan terbuka. Ya, pundak kanan terbuka. Ada yang bertanya boleh dikasih peniti belakang Ustaz supaya kuat, silakan kasih peniti boleh. Kalau ragu nanti lepas gini terus. Ya, lepas nanti taruh lagi. Sudah Pak, harus semuanya baru kita mulai. Kalau belum kita mulai. Kapan kita buka ini Pak? Pertanyaannya kapan buka? Kapan nampak pundak? Hah? Setelah masuk Masjidil Haram untuk antisipasi. Ya, untuk kita lakukan sebenarnya ketika apa? Tawaf. Kita masuk Masjid Haram dan menuju Ka'bah. Dan lampunya di dinding nampak besar, lampu hijau. Siang malam hidup 24 jam. Di Saudi tidak ada mati listrik. Simulasinya memang seperti ini kita masuk sah. Iya. Iya. Tergantung posisi dari hotelnya. Hotel kan beda-beda. Pokoknya masuk dari pintu jam. Pertama. Ya. Kemudian kalau nggak memungkinkan disentuh. Bismillah Allah Akbar. Kalau Rasulullah pakai tongkat, kemudian tongkatnya yang dicium. Ya, tongkatnya menyentuh Hajar Aswad, tongkatnya yang dicium, bukan tangannya. Pokoknya yang menyentuh apa? Nah, kalau tangan berarti tangan yang dicium. Kalau tidak bisa ramai, maka dari isyarat. Makanya kita lihat batas lampu hijau itu aja, arahkan ke sana. Bismillah Allahu Akbar. Cukup. Ya. Usahakan jangan sebelumnya. Nanti ada orang bisa ditarik lurus itu. Tapi karena dia melihat orang udah jauh-jauh dari sini udah mulai dengan Bismillah. Padahal belum masuk garis. Usahakan garis. Tidak pas betul nggak apa-apa, tapi jangan. Di lantai ada tanda. Ada kan? Di lantai nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lagi udah seperti biasa. Putih. Harus menghadap Hajar Aswad. Ya. Ya berhenti dulu lah. Ya, berhenti sebentar aja, jangan lama-lama.
Bismillah, Allah Akbar, dan tidak ada dilambai-lambai. Tidak ada, tidak dipanggil, akan datang aja Rasul. Ya, tidak dicium. Tadi sudah disebutkan yang dicium ketika apa yang disentuh itu yang dicium. Bapak bisa tangannya panjang, nyentuh, ciumlah tangan bapak. Kalau tidak bisa tangan panjang, jangan dicium. Hah? Harus menghadap. Nggak mungkin pula kita mau tahu apa. Ya, ada. Ini makam Ibrahim, berarti bisa di dalam, bisa di luar. Dan itu Hijr Ismail tidak boleh di dalam tawaf, di luarnya. Mari kita lari-lari kecil. Yang lewat tadi dari sini, dari tengah dulu. Ya, lari kecil. Yang mau dibaca kalau sanggup diusap aja, punya mandi diusap lewat, tidak ada bismillahirrahmanirrahim, cuma usap aja dan tidak ada dicium, cuma diusap kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, ramai orang lewat saja. Berarti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyaknya sampai Hajar Aswad lagi baru satu putaran ya. Bismillah, Allah. Ada yang mengatakan Allahu Akbar saja karena bismillah pertama saja. Kita lakukan sebanyak yang kita tahu itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Yang lari-lari kecil hanya kita akan 3 putaran pertama. Setiap putaran hanya diisyaratkan dari jauh Allahu Akbar saja. Hajar Aswad. Jangan dipahami melambai sini. Ya ringkas saja. Rakaat kedua baca apa setelah Al-Fatihah? Ya, jangan baca Al-Ikhlas. Enggak, Qul huwallahu ahad. Maksudnya suratnya. Selesai salat. Bentar tadi perlu diingatkan bahwa untuk tawaf harus dalam keadaan berwudu. Kalau batal wudu lagi, kemudian insya Allah pendapat yang lebih ringan itu menyambung kurangnya saja. Alam masuk masjid, tetap ketika kita masuk masjid jangan lupa membaca doa masuk masjid. Ya hanya saja masuk masjid haram kita tidak berdesak-desakan. Saya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang nggak pernah, karena saya nggak mau nempel-nempel. Walaupun habis sholat. Ya, sekeras saja. Pokoknya amalannya sunat dan jangan menyakiti orang dan jangan kita disenggol. Ya, sekarang rombongan Kita menuju sa'i. Silakan Bapak. Ibu mau tawaf. Sofa di sebelah sini. Kita mau sa'i Safa Marwah. Sebelah sini. Oh iya. Saya ingin di Mekah. Kalau Mekah itu dari Inna Safa wal Marwata min syairillah. Ya, itu sampai yang ringkasnya, bisa sampai bacaan habisnya itu di surah Al-Baqarah. Kemudian abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Silakan mundur di belakang saya semuanya. Mundur, kita sudah berada di Bukit Safa, mundur. Angkat tangan lagi doa, kemudian turun lagi, baca lagi Allah Akbar 3 kali la ilaha illallah sampai selesai. Dan itu juga terbagi dua, orang yang arah ke Safa dengan arah ke Marwah. Kita sekarang menuju Marwah dari Safa. Ini baru pertama. Tidak ada lari-lari kecuali batas hijau ini di depan kita. Baik ke lampu hijau lagi. Tidak betul. Ada
ada yang diajarkan membacanya? Apa bunyinya? Bacaannya? Silakan aku dan praktek. Ya, Rabbi firli warhamni innaka anta a'azul akram. Kemudian kita lari. Rabbil firli warhamni. Rabbil firli warhamni. Lari yang mana itu? Itu lari. Dari Marwah ke Sofa dapat lampu hijau, lari kencang lagi, berhenti di lampu hijau lagi, dari lampu hijau ke lampu hijau. Kalau kita misalnya menunggu ibu-ibu nggak boleh lari, dia mungkin jalan cepat aja. Kita nunggu saja di sini atau jalan pelan, mereka nyusul. Ya. Kalau misalnya umroh tidak terlalu padat, biasanya kita minggir tepi ini sampai ibu-ibu lewat, nyatu lagi jalan. Mari. Begitu juga ketika tawaf, ibu kan sebelah kita, samping. Ya. Lagi naik lagi, ya. Dan kita juga menghadap kiblat. Silakan di belakang saya lagi semua. Ini udah keberapa ini? Baru satu. Ya hitungannya satu Sofa Marwah, kemudian Marwah ke Sofa 2. Sama seperti tadi zikir, di tengahnya doa, zikir lagi, di tengahnya doa, zikir, baru bergerak. Mari kita menuju dari Marwah ke Sofa. Kita buat 3 aja, nanti terakhir di Marwah. Ini anggap saja sudah putaran ke-6. Anggap sudah putaran ke-6. Lampu hijau sudah dekat, siap-siap lari. Allahumma ighfir warham innaka antal a'azul akram. Lari lagi. Lari lagi. Rabbil firli warham. Boleh Pak, ikat-ikat mana saja tadi sudah saya sampaikan. Setelah pakai ini supaya kokoh, pakai ikat-ikat celana yang biasa kita pakai boleh, ikat-ikat umroh atau haji ini boleh. Kalau pun tidak ada misalnya bapak takut ada, kebetulan ada tali plastik, nggak dapat tali kapal. Dari sekarang bapak minumlah suplemen, bawa susu kejadian. Nanti bisa minum di sana ada susu ontek. Tapi jangan sering minum, kalau dia ada pengeluaran bahaya. Berangkat sendiri. Ada yang kawan tuh katanya. Iya, kan kalau ada di Sofa Marwah, nanti yang berani kan. Marwah berhenti ini baca. Sofa berhenti. Oh, sudah tadi ya. Warham, Makbir warham Makbir gunakan kalau azul akram. Mari. Gerakan ini. Tahallul habis itu langsung naik. Iya, lalu sini aja. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai tinggal cukur rambut. Udah bawa cukur Pak? Itu cukur rambut depan ngantri belum? Itu Bapak tuh udah. Enggak kalian dicek deh. Dari Yang dibuka pundak itu 3 kali aja. yang dibuka pundak mulai dari start pertama Bismillah Allahu Akbar sudah buka, 7 selesai baru tutup lagi. 7 selesai baru tutup lagi. Lari-lari kecil dari Safa Marwah itu seandai buang angin apa nggak batal apa tidak? Bukan lari-lari kecil Pak. Lari kencang dari tanda hijau itu aja. Habis itu jalan biasa. Seandai itu buang angin apa nggak batal? Tadi sudah saya sampaikan untuk sa'i 7, kemudian sudah anggap saja sudah cukur rambut dan nampaknya memang sudah pada pendek rambutnya, lagi yang botak tadi. Ya, maka kita selesai pakai pakaian biasa dan kita sekarang menikmati hidangan di dalam masjid. Silakan masuk. Ya, karena sekarang kita sudah dalam keadaan bebas. Yang lebih berat lagi di musim haji 6 hari itu berat. Makanya istirahat. Manfaatkan waktu untuk istirahat. Pada tanggal 8.
hari itu apa itu? Di belakang makanannya santai aja. Yang apalah untuk itu lah. Ingat-ingat materi yang dipelajari untuk paham. Nanti supaya Kita masih mau kasih kue ini nanti masih ada lagi. sudah 100% paham. Iya, tenang lagi. Menemukannya waktunya sekarang belum be kurang. Biasanya itu Berapa peserta yang tadi? Berapa peserta yang tadi? Jadi pagi hari kita sudah mulai berangkat, dan sebelum berangkat apa yang kita baca? Niat untuk haji. Ya, coba baca apa? Labbaik hajj, labbaik Allahumma hajjan. Ya. Ayo kita ke Mina. Zulhijjah. Nah, anggap aja ini umpamanya kita sudah di penginapan. Ya, Bapak-bapak, apa saja yang kita lakukan setelah sampai di situ? Mabit. Iya, yang jelas pertama kali adalah mabit. Mabit itu artinya menginap. Iya. Jadi dalam istilah Arab, kalau mabit bata yabitu itu menginap pada malam hari. Jadi bukan sekedar singgah. Oleh karenanya maka Bapak-bapak nanti jamaah yang di KBIH ini dan juga nanti ada jamaah-jamaah yang lain, mereka mengambil hari tarwiyah. Sebab ada lagi yang tidak mengambil hari tarwiyah, mereka hanya mampir saja. Jadi yang sebenarnya yang disunahkan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh beliau adalah menginap di hari ke-8, menginap di atau mabit di Mina. Kemudian di Mina tersebut tentu ada beberapa sholat yang kita lalui. Sholat apa saja nanti itu? Kalau kita dari pagi berarti zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, subuh. Nah, untuk pelaksanaan sholat bagaimana? Apakah lengkap atau dikosor atau dijamak? Ada yang bilang jamak kosor, ada dikosor saja. Ya, yang benar adalah mengkosor tanpa dijamak. Jadi zuhur dikerjakan 2, 1 azan 1 iqamat, selesai. Nanti asar dikerjakan waktu asar 2 rakaat dikosor. Di waktu asar dikosor dengan 1 azan dan juga 1 iqamat. Dan begitu juga maghrib, begitu juga isya, kemudian subuh. Nah, di sana ada masjid Khaif. Ya, antara tapi biasa itu sholatnya itu di tenda-tenda. Di kadang di setiap ada setiap satu grup itu ada aula. Yang di sana juga untuk tausiah dan juga untuk pengarahan. Iya. karena apa, tapi dia tidak pasar. Saya tahu bagaimana. Oke, itu harus pasar. Jadi ada orang yang jamaah di situ tapi tidak pasar. Tapi dia tidak mengkosar. Ya kita buat ini mas, kemudian naik kembali ke bis. Ya nanti kita lebih banyak, nanti lebih dominan kita lihat orang ada yang berjalan kaki karena awas ada tai kucing. Ya, sampai ke Mina menjelang zuhur. Satu ini yang membawa, yang membawa, jelas ya. Ya.
Ya, kita masuk dulu. Bukan di kiri, Pak. Iya. Oh, di kiri. Namanya? Ini seharinya tempat apa Pak? Kalau biasa hari biasa ini tempat apa di sini? Anggap aja kita sudah sampai dan turun bis, senantiasa mengumandangkan talbiyah. Kita sampainya di Arafah, tanda di antara tanda Arafah itu tolong perhatikan Bapak-Bapak. Ya, karena haji inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian areal Arafah memiliki batasan-batasan. Beri khutbah sebelum sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur. Nah, nanti sentral untuk khutbah itu ulama besar Saudi atau mufti Saudi biasanya yang mengumandangkan khutbah di sana itu di Masjid Namirah. Ya, itu posisinya di belakang. Nanti ada bacaan tinggi gitu. Pelang berwarna kuning, Arafah start. Atau bidayatu Arafah. Atau diabetes tapi namanya toilet gitu ya. Itu satu hal yang sangat dibutuhkan. Nah, selama kita di Arafah dimajukan, itu yang disebut dengan takbir. Jadi waktu zuhur, azan, sebelum zuhur khutbah. Baik itu di Masjid Namirah, kemudian setiap tenda-tenda, kemudian dari kelompok tenda maktab itu ada lagi nanti aula yang besar dan juga di situ pelaksanaan khutbah. Setelah itu baru sholat zuhur, 1 kali azan, 2 kali iqamah. Kita sebutkan Ustaz Dalil. Itu jelas tidak ada yang seperti ini. Yang seharusnya tanggal 8 adalah ke Mina. Ya, seharusnya tanggal 8 di Mina, bukan ke Arafah. Setelah disampai Arafah, dan tentunya yang menentukan tempat-tempat dan tenda-tenda kita itu adalah dari maktab. Jadi maktab itu telah ada nomor-nomornya. Ya, di bus itu ada nomor maktab, kemudian ada nomor bus. Ini harus diperhatikan terus. Karena di Arafah bukan untuk tempat beristirahat, akan tetapi adalah tempat beribadah dan tempat untuk memperbanyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk waktu zuhur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kalau perlu kita menjauh daripada orang lain untuk berdoa. Ya, semua sibuk dengan masalah sendiri. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah apakah demikian Rasulullah? Anak kita, kaum muslimin, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Adapun yang secara khusus tadi, la ilaha illallah itu diperbanyak. Jadi itu yang kita laksanakan di Arafah. Bolehkah kita buang air? Apakah kita mesti dalam keadaan suci? Tidak mesti. Namun sebaik-baiknya kita dalam keadaan suci. Setiap hari sebaik-baiknya kita dalam keadaan suci. Itu sebaiknya. Setelah kita berhadas, kita berwudu. Itu kan sebaik-baiknya. Kemudian juga, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita bisa melakukan ibadah, apa saja ibadah yang kita lakukan, apakah membantu orang, ada yang lemah kita bantu, yang apapun ibadah yang kita bisa lakukan semasa haji itu atau dalam ibadah umroh itu kita lakukan. Jangan ikutkan syaitan beribadah dalam ibadah kita. Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah tidak begitu jauh, hanya sekitar paling 4 kilo atau 5 kilo ya. 5 menit dari sini. 5 menit. Kalau di sini 5 menit ini. Kalau sana naik bus bisa juga lama. Ustaz, ada yang nanya, talbiyah jalan terus nih. Talbiyah jalan terus. Talbiyah jalan terus. Karena enggak dengar tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sebelum kita berangkat ke Muzdalifah, isi bensin terlebih dulu. Lakal mulk
لا شريك له. Yang jalan Arafah nggak sampai Pak ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Arafah ke Muzdalifah itu bisa memakan waktu yang sedikit, bisa saja panjang. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya atau tahun depan juga akan pendek. Sebagaimana tahun yang lalu kata orang lancar dengan agama siap. Ya, alhamdulillah sudah jelas sekali. Di Arafah di Muzdalifah sekarang apa yang kita lakukan Muzdalifah? Lakukan Muzdalifah adalah salat dengan satu azan dan satu iqamah. Dan usahakan berjemaah. Dan juga ya banyak orang yang salat sendiri-sendiri. Karena tidak terbiasa jemaah, salat sendiri-sendiri juga. Salat sendiri. Allah demikian, maka kita laksanakan demikian. Berjemaah. Kemudian bagaimana setelah ibadah, ya setelah salat, kalau mau tidur, maka tidur bawah. Sudah kan tidur Isa. Kalau tidak ada baca apa namanya, bapak yang jelas, ini aurat jangan tersingkap ya, tidur hati-hati ya, aurat tidak tersingkap, jangan tersingkap. Jadi tidur hati-hati tidur. Karena banyak juga yang tidur tidak peduli dilihat atau tidak dilihat itu peduli hati-hati. Biasanya hanya sampai jemaah itu di terminal di Muzdalifah, atau kalau tidak dapat di terminal di jalan, memang sudah diatur oleh polisi di sana. Ya tidur saja di bawah, yang penting tandai bus tandai nomor itu tetap kita catat, nomor maktab kita, nomor bus kita tetap kita catat. Ya. Sebaiknya tidur di bawah, sebaiknya. Tapi bagi yang sakit, kurang sehat badan, tidak masalah di atas. Lebih baik, Bapak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga perlu sediakan masker. Ya, tidak apa-apa, masker tidak apa-apa. Karena bus-bus itu tidak ada yang boleh katakan tidak ada yang mesin dimatikan. Sudah fajar ya, salat sunat, kemudian salat subuh, salat sunat hanya salat fajar. Kemudian salat subuh, setelah itu kita bersiap-siap untuk menuju ke Mina. Amalan yang bisa kita lakukan di Mina, Rasulullah begini, Rasulullah SAW setelah dari Muzdalifah langsung pergi menuju ke Jamrah Aqabah, dan ini pada waktu duha. Kita bisa mengambil kerikil di Muzdalifah, ambil tujuh kerikil. Untuk berhati-hati ambil lebih dari 2, tapi jangan lemparkan semuanya nanti. Hanya 7 kita lemparkan. Ya, cari kerikil kira-kira ya sebesar ini ya kira-kira. Ya, kira-kira sebesar ini. Karena kita tidak melempar setan, kita juga bisa menyusup batu.
Mina dan Muzdalifah manapun antara perjalanan Mina dan Muzdalifah bisa, tetapi tidak mungkin kita hapus. Kemudian batu untuk tanggal 11, 12 sampai 13 apakah Bisa dikumpulkan. Ya. Berarti Bapak Ibu batunya sekitar 68. Lebihkan. Lebih. Akan diambil. Ya, silakan diambil batunya. Kita mau lempar. Kerikil. Ke Mina ini jalan kaki, Ustaz. Dari Muzdalifah ke Mina, pakai bus. Pakai bus. 3,5 kilo nih. Iya. Jadi pakai bus. Ya, udah. Agak aja untuk estimasi bahwa yang ketujuh Kumpul. Kecilan. Apa, Pak? Lihat jalan. Lebih mulia kan? ya sekarang kita kembali ke Mina. Bagaimana tadi ke Mina untuk melakukan jamrah sampah Pak. 1 jamrah. Maaf Bapak Ibu mobil sudah kasih ya. Agak panas. Latihan. Kontor yang penting masuk ke dalam bak. Oh, masih dalam bak. Ya, masuk dalam bak. Ini arah kita masuk, katanya, arah kita masuk, orang banyak berkumpul di sini. Orang banyak berkumpul sini. Ya, maka kita cari arah yang agak jauh berlawanan, itu orang jarang. Doa itu masukkan ke situ. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu nanti. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, sampai kena kawan. Makanya kita berusaha mendekat. Allahu Akbar. Iya, hati-hati. Kita tetap hati-hati. Ya, terus kita pastikan foto masuk. Iya. Ya, kita dulu. Rasulullah, saya sudah cukup, saya belum lontar. If'al wala haraj. Saya telah menyembelih, tetapi belum lontar. If'al wala haraj. Yang penting, apabila kita telah melaksanakan dua, maka sudah tahallul asghar. Apakah dengan cukur, ya, melontar dahulu kemudian baru cukur, berarti kita sudah tahallul asghar. Atau kita sudah pastikan orang memotong hewan kita, ya, kita untuk untuk melaksanakan tawaf ibadah mulai waktu tanggal 10 atau 11, 12, 13 mereka laksanakan setelah apa? Namun untuk berhati-hati tanggal 10 itu lebih bagus. Untuk berhati-hati. Hati-hati dengan calo-calo. Ya, banyak ya, calo-calo. Berdoa. Menghadap kiblat. Kemudian ini 7 kali lontar. Kemudian setelah itu menuju ke wusta. Ya, setelah lontar Allahu Akbar, ya. Doa lagi. Ya. Allahu Akbar. Kemudian di sini juga kita lontar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah lontar kita cari tempat untuk berdoa. Iya. Berdoa lagi. Ya, setelah apa? Kemudian yang terakhir kita lontar Aqabah. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. 7 kali. Kita berdoa. Ya, berdoa lagi. Berarti setiap jamarat doa Tidak, bisa ya. Aqabah tidak. Oh, Aqabah tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu, Aqabah tidak. Ya. Jadi ula sama usta saja. Ula ya. Ula dan usta. Tapi setelah ular doa. Doa. Setelah doa. Aqabah tidak. Berarti tempatnya bang seperti ini, tak dekat gitu. Oh, jauh, Pak. Jauh. Ya. Berapa jarak Jaraknya antara ula sampai ke wustu mungkin sekitar 200 kan. lebih 1 meter. Ya.
tanggal 13 ya, tanggal 11, 12, 13 setelah zuhur. Bukan afdalnya, sunnahnya. Jadi pada tahun 2015 itu mereka melanggar dan orang Indonesia Arus. ikut pula jalan itu. Udah berapa orang yang hilang? Melawan arus ya. Iya. Kan ada di sana pintu-pintunya ada buka tutup. KPIA dapat sani biasa. Itu wadah itu yang terakhir ya Ustaz ya. Ya. Ah. Sampai 13 kita bisa melaksanakan sholat ibadah. Kemudian juga dalam memotong hewan tidak mesti satu. Satunya adalah ibadah yang memadai. Kalau banyak badananya banyak nggak apa-apa. 1 ekor onta atau 10 orang dalam 1 ekor onta. 10 boleh 1 ekor onta. Namun sebaiknya ibadah tersendiri dan satu darah seorang. Jadi kambing, domba itu jatuh. Tidak ada satu kafir. Orang yang melaksanakan haji adalah musafir. Maka Allah Alam perempuan yang dianggap